Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Dudek dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Jaga kesehatan cara berpikir kita, jaga kesehatan mental kita, jaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Prediksi Ibledek memprediksi nanti di tahun 2024 itu banyak sekali cobaan atau godaan yang akan menyerang cara berpikir kita dan menyerang mental kita. Jadi sebaiknya kita benar-benar menjaga kesehatan cara berpikir dan kesehatan mental kita. Oke, agar bisa menjalani kehidupan dengan baik. Oke, masih bertemu dengan channel Kibledek Kantil. Di sini masih membahas tentang weton. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Budek minta diprediksi wetonnya. Jadi prediksi perjalanan hidupnya. Di sini ada weton Rabu Pon dan Rabu Kliwon. Jadi di video ini Kibledek bahas dua weton. Weton Rabu Pon dan Rabu Kliwon, bagaimana prediksi perjalanan kehidupannya. Sebelumnya Kibledek tetap selalu wanti-wanti kalau prediksi itu tingkat ketepatannya tidak ada yang 100% tepat. Mungkin paling tinggi ketepatannya ada di 90%. Itu juga tergantung berapa banyak metode yang digunakan. Kalau dalam bahasa analis, metode itu termasuk data-data yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu prediksi. Semakin banyak data yang masuk, semakin banyak data yang diolah, maka prediksi tersebut akan mendekati pada ketepatannya. Meskipun tepat-tepatnya prediksi itu hanya 90%. Jadi manfaatkan prediksi itu sebijaksana mungkin. Jadi manfaatkan sebagai alat ya. Sebagai alat untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi, sebagai alat untuk mencari solusi jika kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jelek, carilah solusi dulu. Atau untuk introspeksi diri, kalau perhitungannya bagus ya jangan lupa diri. Jadi untuk introspeksi diri, insya Allah kalau bisa mempergunakan prediksi dengan tepat, insya Allah itu akan menjalaninya dengan baik. Kemungkinan yang jelek bisa kita antisipasi dahulu. Oke, itu gunanya prediksi ya. Di sini prediksi, jadi bukan ramalan. Ini berdasarkan data-data, ilmu titen, dan pengamatan. Oke, langsung saja prediksi perjalanan kehidupan Rabu Pon dan Rabu Kliwon. Di sini untuk saat masih balita itu umur sekitar 6 tahunan ya. Bayi di bawah 5 tahun balita. Pokoknya walau waktu kecil, masih kecil sekitar 6 tahunan. Untuk Rabu Pon dan Rabu Kliwon ini kehidupannya masih tercukupin. Ya, dia masih mengikuti rezeki dari orang tuanya. Lalu untuk berikutnya ke umur 12 tahun, dari 6 tahun ke 12 tahun itu rezekinya untuk Rabu Pon dan Rabu Kliwon ini sama-sama sebetulnya harus banyak prihatin. Cuman ini tidak masalah karena masih mengikuti rezeki dari kedua orang tuanya, jadi masih untuk kebutuhan hidup dan sebagainya itu masih tidak masalah, masih ada dari kedua orang tuanya. Jadi dari umur 0 lahir sampai umur ke-12 itu masih banyak tanggungan dari kedua orang tuanya, itu sebenarnya tidak masalah. Masalah perhitungannya gimana itu tidak masalah. Memang agak lebih prihatin ya, prihatin dalam artian mungkin kalau namanya prihatin kan harus semacam topo, harus mengatur mungkin makanannya ya ngepas, tidak berlebih dan sebagainya. Masuk ke umur dari 12 ke arah 18 ini
mulai meningkat kehidupan dari Rabu Pon dan Rabu Kliwon ini. Bisa jadi meningkat ini juga karena kedua orang tuanya juga rezekinya meningkat. Jadi masih ada tanggungan orang tuanya ya. Kalau umur 18 itu berarti masih barusan lulus SMA, baru lulus sekolah ya. Jadi mungkin 17 itu kan mungkin kelas 3 SMA, jadi 18 itu barusan lulus SMA. Jadi kalau Kibretek buat eh, apa namanya skat-skatnya dari masa anak-anak yang masih ada tanggungan dengan kedua orang tuanya, langsung masa dia bekerja, mencari pasangan dan sebagainya, terus dia menjadi orang tua, memiliki anak cucu dan sebagainya. Jadi ada 3 tahapan lah. Untuk tahapan pertama yaitu dari anak-anak itu dari 0 sampai nanti Ibtek ke 18 tahun ya. Dari 0 sampai 18 tahun untuk Rabu Pon dan Rabu Kliwon ini bisa dibilang biasa. Kehidupannya biasa, normal-normal saja, tidak ada kenaikan yang signifikan, juga tidak ada penurunan yang terlalu drastis. Karena mungkin yang di umur 6 sampai 12 itu sebetulnya di sini dari catatan ini itu turun drastis. Namun karena umurnya ini adalah umur masih tanggungan dari kedua orang tuanya, maka turun drastis itu tidak terasa. Ini yang tetap sebetulnya kalau anak itu anaknya itu hitungannya bagus juga bisa mempengaruhi rezekinya ke orang tuanya. Namun di sini karena anak hitungannya pas di bawah drop ya bisa disupport oleh kedua orang tuanya. Lalu dari umur 18 sampai ke 24 itu untuk Rabu Pon ada kenaikan atau tingkat yang sangat drastis. Jadi meningkat secara drastis. Sedangkan untuk Rabu Kliwon biasa saja. Lalu berikutnya umur 24 ke arah umur 30, Rabu Pon ini juga meningkat secara drastis. Jadi diperkirakan atau diprediksi Rabu Pon dalam umur-umur ini kan umur-umur mencari pekerjaan. Itu Rabu Pon sangat mudah untuk mencari pekerjaan. Jadi mencari pekerjaan, mencari pasangan dan sebagainya itu sangat mudah. Sedangkan untuk Rabu Kliwon dari 24 ke 30 lebih meningkat lagi secara signifikan. Jadi kalau Rabu Kliwon itu dari 24 ke 30 itu meningkatnya lebih tinggi dibanding Rabu Pon. Jadi meningkatnya secara signifikan, benar-benar signifikan. Lalu 30 ke 36 itu di Rabu Pon terjadi suatu drop. Drop ini bisa bisa dilihat mungkin karena pengeluarannya terlalu besar atau terjadi suatu kerugian atau semacamnya. Namun kalau dilihat dari sini dari 30 ke 36 ini biasanya masa-masa seseorang itu mulai kehidupan rumah tangganya ya. Jadi mungkin di awal-awal kehidupan rumah tangganya Rabu Pon ini pas umur 30 ke 36 ini harus prihatin dulu. Jadi awal-awal prihatin dulu terjadi drop. Nanti solusinya di terakhir nanti Kibretek kasih solusinya ya. Sedangkan untuk Rabu Kliwon itu masih ada peningkatan yang signifikan, tidak masalah. Lalu untuk 36 menuju ke 42 Rabu Pon itu meningkat lagi secara signifikan, meningkat tinggi. Jadi drastis ya, meningkatnya benar-benar tinggi dari 36 ke 42. Terus untuk Rabu Kliwon malah terjadi suatu drop. Jadi di saat Rabu Pon itu naik, Rabu Kliwon malah terjadi drop. Lalu untuk 42 ke 48 Rabu Pon itu masih sangat signifikan, meningkat secara signifikan terus. Terus Rabu Pon 48 ke 54 sampai ke 60 itu meningkat terus secara signifikan. Jadi di umur
30 ke 36 itu memang terjadi drop untuk Rabu Pon, namun setelah 36 ke atas itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan sampai masa tuanya. Sedangkan Rabu Kliwon umur tadi kan 36,2 drop, 42 ke 60 itu juga ada naik secara signifikan, cuman tidak tinggi-tinggi banget ya, tidak drastis, jadi meningkatnya pelan. Oke, untuk kesimpulannya ini yang kita ambil kesimpulan Rabu Pon dulu, semoga ini bisa prediksi ini bisa dimanfaatkan ya untuk mengantisipasi, mencari solusi atau jaga-jaga atau introspeksi lah. Oke, untuk Rabu Pon itu dari umur 0 sampai umur 18 itu biasa-biasa saja, memang ada yang masa prihatin, cuman itu bisa ditanggulangi oleh rezeki dari kedua orang tuanya. Jadi dari 0 sampai 18 itu untuk Rabu Pon biasa saja. Lalu untuk 18 ke umur 30 itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan yang sangat signifikan ini adalah masa-masa Rabu Pon itu mencari pekerjaan, mencari pengalaman bekerja, kehidupan, mencari jodoh dan sebagainya. Jadi di saat itu semuanya berjalan lancar, semuanya baik-baik saja, semuanya itu terkesannya memang diberi banyak sekali peluang. Hanya saja nanti terjadi drop itu di 30 ke 36. Entah itu nanti di umur 33-nya atau di umur 34 atau di umur 31-nya. Ini antara 30 ke 36 itu terjadi drop. Di sini kalau Gibredek lihat karena di sini adalah awal dari Rabu Pon menikah. Nanti tergantung dia mendapatkan jodoh yang bagaimana. Kalau yang jodohnya di 30 ke 36-nya itu tinggi, bagus hitungannya, maka rumah tangganya ya aman-aman saja. Cuman yang dirasakan Rabu Pon memang rezekinya dia pas lagi drop. Namun rezeki pasangannya tinggi, jadi tidak akan terasa. Lalu berikutnya setelah umur 36 ke atas sampai umur 60 tahun, untuk Rabu Pon ini bisa dibilang akan jaya. Jadi Rabu Pon sebetulnya bisa dikatakan dia akan jaya, akan kaya raya, akan semuanya tercukupi, tidak kekurangan sama sekali. Itu mulai umur 36 ke atas itu semuanya akan tertata bagus dan semuanya lancar saja, semuanya tercukupi, bisa dibilang dia bisa kaya raya, tergantung nanti pasangannya dia yang bagaimana. Jadi umur 30 sampai ke atas itu juga ada ketergantungan dengan hitungan pasangannya. Kalau pasangan pribadinya Rabu Pon udah bagus, namun bagaimana pasangannya nanti. Jadi kalau ketemu pasangan yang cocok ya nanti bisa bagus terus. Makanya itu ada yang kesannya kalau hitungan pribadi bagus, kenapa hitungan pasangan kok drop atau tidak bagus, karena tergantung pasangannya juga. Sedangkan untuk Rabu Kliwon sama masa kecilnya sama semacam Rabu Pon, ya biasa saja, terkesan biasa. Memang ada prihatin, cuman itu ada tanggungan kedua orang tuanya. Terus umur 18 sampai 36 itu terjadi kenaikan yang signifikan. Jadi manfaatkan sebaik mungkin di umur-umur tersebut, yaitu dari umur 18 sampai 36 itu untuk Rabu Kliwon hitungannya sedang bagus-bagusnya. Semua itu diperlancar, dipermudah. Jadi gunakan sebaik mungkin di umur-umur tersebut. Memang ada drop satu itu di 36 ke 42, entah umur ke berapa, cuman di antara 36 dan 42 itu ada drop. Itu bisa karena kerugian, bisa karena
masalah keluarga, menyebabkan drop di sektor ekonomi, sosial dan sebagainya. Cuman nanti setelah 42 ke atas itu tetap ada kenaikan. Cuman di sini cenderung biasa saja, normal-normal saja, tidak ada kenaikan yang sangat signifikan. Beda dengan yang ragu pon, di masa tuanya dia akan naik secara signifikan. Kalau di Rabu Kliwon itu tergantung masa mudanya dia bagaimana. Nanti kalau dia bisa memanfaatkan masa mudanya, insya Allah masa tuanya juga akan tercukupi, tidak masalah. Oke, yang perlu diperhatikan adalah di dropnya tersebut di umur 36 ke 42 untuk Rabu Kliwon, untuk Rabu Pon itu 30 ke 36. Cuman ini juga tergantung pasangannya juga. Kalau pasangannya bisa mengisi, maka waktu berkeluarga ya tidak ada kendala atau drop yang drastis, tidak terasa lah, karena sudah ada yang menutup dari pasangan tersebut. Oke, jadi untuk Rabu Pon dan Rabu Kliwon, Rabu Pon itu masa tuanya insya Allah memang akan tercukupi semuanya. Kalau Rabu Kliwon manfaatkan di masa mudanya, yaitu umur 18 sampai 36 tahun untuk ya menabung, investasi dan sebagainya, agar nanti di masa tuanya juga bagus. Yang perlu diperhatikan di sini di Rabu Kliwonnya, yaitu di umur 36-42, di masa-masa tersebut jangan terlalu gegabah atau sembrono lah, mau bisnis, investasi atau apapun itu harus diperhitungkan, jangan gegabah, karena ada masa drop di umur tersebut untuk Rabu Kliwon. Oke, semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin prediksi dari Kibrit Kantil untuk Rabu Pon dan Rabu Kliwon. Gunakan sebijaksana mungkin prediksi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.